Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan chapter 15 yang berjudul The Dry Test and Teaching, yang artinya tes dan pengajaran standar. Sifat tes terstandarisasi. Tes standarisasi memiliki tujuan, yaitu 1. Memberikan informasi tentang kemajuan. Tes terstandarisasi merupakan sumber informasi tentang seberapa baik kinerja siswa. Misalnya, pada satu kelas mempunyai nilai A tetapi biasa-biasa saja pada saat melakukan tes nasional, dan pada kelas lain memiliki nilai B tetapi namun sangat kurang baik pada saat tes nasional. Tes terstandarisasi ini juga bisa menunjukkan tentang pertumbuhan prestasi akademik pada tahun atau bulan. Dan yang kedua, ada mendiagnosis kelemahan dan kekuatan siswa. Tes standarisasi ini juga dapat memberikan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan belajar siswa. Nilai subskala yang berbeda dapat dibandingkan untuk menunjukkan kekuatan dan kelemahan. Dan tes yang diberikan secara individual dapat digunakan untuk menentukan kelemahan siswa. Yang ketiga, memberikan bukti untuk penempatan siswa dalam program tertentu. Di sekolah dasar, tes terstandardisasi dapat digunakan untuk memberikan informasi dalam menempatkan siswa dalam program membaca yang berbeda. Dan yang keempat, ada memberikan informasi untuk perencanaan dan meningkatkan pengarahan dalam hubungannya dengan informasi siswa lainnya. Nilai tes terstandardisasi dapat digunakan oleh guru dalam membuat keputusan tentang pengarahan. Misalnya, nilai siswa pada tes terstandardisasi keterampilan membaca diberikan pada awal tahun ajaran dapat membantu guru menentukan tingkat saat mereka perlu menyesuaikan pengarahan membaca mereka. Nilai tes yang selanjutnya berkontribusi kepada akuntabilitas. Sekolah dan guru memiliki tanggung jawab atas pembelajaran siswa. Meskipun hal ini kontroversial, terstandarisasi digunakan untuk menentukan seberapa efektif siswa dan memanfaatkan uang pajak. Misalnya di Texas, kepala sekolah akan kehilangan pekerjaannya jika tes terstandardisasi di sekolah mereka tidak mencukupi. Di Maryland, sekolah yang tidak mendapat nilai baik akan kehilangan hadiah uang ribuan dolar. Minat dalam akuntabilitas telah menyebabkan penciptaan tes berbasis standar yang menilai kemampuannya yang diharapkan siswa telah menguasai sebelum mereka dapat naik kelas berikutnya atau lulus. Tema penting dalam bab ini adalah bahwa tes standarisasi tidak menjadi satu-satunya metode untuk menguasai belajar siswa. Tes terstandardisasi sendiri tidak harus dianggap informasi mencukupi yang harus dipertanggungjawabkan sekolah atau belajar siswa. Kriteria untuk mengevaluasi tes terstandardisasi. Tes dengan referensi norma dan kriteria. Ada tes berisiko tinggi, kelompok norma, tes dengan referensi norma, dan tes dengan referensi kriteria. Yang pertama ada tes dengan referensi norma kriteria. Tes standarisasi dapat mengacu pada norma atau mengacu pada kriteria. Kelompok norma adalah sekelompok individu diuji sebelumnya yang menyediakan dasar dan menafsirkan
nilai tes. Dengan demikian, dalam tes dengan referensi norma, nilai siswa difungsikan dengan membandingkan dengan hasil orang lain atau kelompok norma. Tes dengan referensi kriteria adalah tes terstandardisasi saat kinerja siswa dibandingkan dengan kriteria atau standar yang ditetapkan. Tes terstandarisasi negara biasanya dengan referensi kriteria yang tidak menggunakan norma. Sebagai contoh, tes negara dengan referensi kriteria dapat menilai apakah siswa telah mencapai tingkat pencapaian yang disebut mahir atau mencapai tingkat persentase tertentu, seperti menjawab 80% dengan benar. Tes dengan referensi kriteria yang dirancang untuk menilai keterampilan dan pengetahuan siswa dalam bidang tertentu, seperti bahasa Inggris, matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Validitas, reliabilitas, dan keadilan. Apakah tes terstandardisasi adalah tes dengan referensi norma atau dengan referensi kriteria? 3 cara penting untuk mengevaluasi tes adalah: apakah tes tersebut valid, dapat diandalkan, dan adil? Pertama kali kita periksa validitas tes terstandardisasi. Validitas. Secara tradisional, validitas telah didefinisikan sebagai sejauh mana tes mengukur yang dimaksudkan untuk mengukurkan. Namun, semakin banyak ahli penilaian dalam pendidikan berpendapat bahwa validitas adalah bukan hanya karakteristik tes sendiri yang harus dinilai valid atau tidak valid, tetapi juga kesimpulan yang dibuat mengenai nilai tes. Oleh karena itu, validitas terkait dengan sejauh yang tes mengukur, apa yang dimaksud untuk mengukur, dan apakah kesimpulan tentang nilai hasil tes yang akurat dan tepat. Validitas isi yang baik, yang merupakan tes kemampuan bagi semua konten yang akan diukur. Konsep ini mirip dengan bukti terkait konten. Misalnya, validitas adalah sejauh mana ujian mengukur, apa yang dimaksud dengan untuk mengukur, dan apakah kesimpulan tentang nilai hasil ujian yang akurat dan tepat. Yang kedua, ada validitas isi. Adalah kemampuan ujian untuk mengambil sampel konten yang akan diukur. Yang selanjutnya, ada validitas kriteria, adalah kemampuan ujian untuk memprediksi kinerja siswa yang diukur dengan penilaian atau kriteria lainnya. Yang selanjutnya, ada validitas konkuren, adalah hubungan antara nilai ujian dan kriteria lain yang secara bersamaan yang tersedia saat ini. Yang selanjutnya ada validitas prediktif, adalah hubungan antara nilai ujian dan kinerja masa depan siswa. Yang selanjutnya ada validitas konstruk, adalah sejauh mana ada bukti bahwa ujian mengukur konstruk tertentu. Yang selanjutnya, validitas konstruk sifat atau karakteristik seorang yang teramati, seperti kecerdasan, gaya kepribadian, atau kecemasan belajar. Sebelumnya, kami menunjukkan bahwa kita harus mempertimbangkan tidak hanya substansi uji dalam menentukan validitas, tetapi juga apakah kesimpulan tentang nilai hasil yang akurat. Mari kita lihat contoh bagaimana bisa bekerja. Seorang pemilik sekolah memutuskan untuk menggunakan nilai tes terstandardisasi yang diberikan kepada siswa setiap musim semi sebagai indikator kompetensi guru. Dengan kata lain, nilai tes digunakan untuk menyimpulkan apakah guru bersifat komponen. Ini adalah pertanyaan validitas dalam situasi: apakah masuk akal untuk menggunakan nilai tes terstandardisasi dalam mengukur kompetensi guru? Apakah benar-benar akurat bahwa guru dengan siswa nilai tinggi lebih kompeten dibandingkan guru dengan siswa nilai rendah? Yang ke-1 ada reliabilitas,
adalah sejauh mana tes menghasilkan nilai konsisten dan diproduksi adalah reliabilitas. Agar dianggap reliable, nilai harus stabil, dapat diandalkan, dan relatif bebas kesalahan pengukuran. Reliabilitas dapat diukur dengan beberapa cara, termasuk reliabilitas tes ulang, alternatif bentuk, dan keadilan split half. Reliabilitas tes ulang adalah sejauh mana tes menghasilkan kinerja yang sama saat seorang siswa diberikan tes yang serupa pada 2 kesempatan. Oleh karena itu, jika uji ilmu standar kelas 4 diberikan kepada sekelompok siswa hari ini dan kemudian diberikan kepada mereka lagi 1 bulan kemudian, tes akan dianggap valid jika nilai siswa yang konsisten di 2 pencobaan. Terdapat 2 fitur negatif reliabilitas. Tes ulang, siswa kadang-kadang berbuat lebih baik kedua kalinya mereka mengikuti tes karena mereka sudah tahu soalnya. Dan beberapa siswa mungkin telah belajar informasi dalam waktu antara tes pertama dan tes kedua yang mengubah nilai mereka. Yang selanjutnya ada reliabilitas alternatif bentuk. Ditentukan dengan memberikan berbagai bentuk tes yang sama pada kedua kesempatan berbeda untuk kelompok siswa yang sama dan mengamati bagaimana konsisten nilai berada. Item tes pada 2 bentuk yang serupa tetapi tidak identik. Strategi ini menghilangkan kemungkinan bahwa siswa akan tampil lebih baik pada tes administrasi kedua karena mereka sudah mengetahui isi tes, tetapi tidak menghilangkan kemungkinan peningkatan siswa dalam pengetahuan dan peningkatan pengetahuan dengan produser pengetesan dan strategi. Yang selanjutnya ada reliabilitas terbagi setengah. Dilakukan dengan membagi item tes menjadi 2 bagian, seperti item ganjil dan genap. Nilai pada 2 set yang dibandingkan untuk menentukan seberapa konsisten siswa dilakukan di setiap set. Saat reliabilitas terbagi setengah yang tinggi, kita mengatakan bahwa tes konsisten secara internal. Sebagai contoh, pada tes terstandardisasi ilmu pengetahuan kelas 4, nilai siswa pada item ganjil dan genap dapat dibandingkan jika mereka mencetak nilai sama pada 2 set item. Kita dapat menyimpulkan bahwa tes ilmu memiliki reliabilitas terbagi setengah yang tinggi. Yang selanjutnya ada reliabilitas dipengaruhi oleh sejumlah kesalahan dalam pengukuran. POPAM 2011, siswa bisa saja memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai namun masih belum tampil konsisten di beberapa tes karena sejumlah faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keseharian, motivasi, dan kecemasan. Faktor eksternal meliputi arah yang tidak memadai yang diberikan oleh pemeriksa, item ambigu dibuat, pengambilan sampai miskin informasi, dan mencetak efisien saat siswa konsisten melakukan tes yang sama atau pengetahuan dan keterampilan mereka yang serupa. Analisis yang cermat harus terbuat berdasarkan faktor internal dan eksternal yang mungkin telah berkontribusi terhadap inkonsistensi. Validitas dan reliabilitas terkait Underman dan Underman 2010, nilai tes yang valid dapat reliable, namun nilai tes yang reliable belum tentu valid. Orang bisa memproses secara konsisten dalam tes, tetapi
tes mungkin ini tidak mengukur apa yang dimaksudkan untuk mengukur. Untuk memahami hal ini, bayangkan bahwa Anda memiliki 3 anak panah untuk melempar. Jika ketiga jatuh dengan bersama-sama, reliable, namun baru valid hanya jika ketiga mengenal sasaran. Keadilan dan bias. Tes adil bersifat objektif dan diskriminatif. Mereka tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis kelamin, etnis, atau faktor-faktor subjektif seperti bias penilaian. Jika tes adil, siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan pembelajaran mereka sehingga kinerja mereka tidak terpengaruh oleh jenis kelamin, etnis, difabel, atau faktor yang tidak terkait dengan tujuan tes. Tes yang tidak adil adalah merugikan kelompok siswa tertentu. Hal ini sering terjadi saat ada sesuatu tentang tes yang mempersulit siswa dengan karakteristik tertentu. Misalnya, tes yang seharusnya untuk menilai keterampilan menulis meminta siswa untuk menulis cerita pendek tentang seseorang anak yang berlatih sangat agar lebih baik dalam sepak bola dan masuk tim. Jelas, jenis anak laki-laki umumnya lebih akrab dengan sepak bola, jadi tes tidak akan adil bagi anak perempuan sebagai penilaian keterampilan menulis mereka. Pertimbangkan juga soal yang dapat digunakan untuk menilai pemahaman membaca. Bagian membaca adalah tentang pengamalan berlayar. Dengan demikian, siswa yang telah memiliki pengalaman dan berlayar cenderung untuk lebih mudah membaca dan memahami bagian daripada mereka yang tidak punya. Tidak mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan aspek yang tidak adil, tetapi pembuat tes dapat berbuat banyak dalam membuat tes yang seadil mungkin. Untuk siswa penyandang difabel, keadilan sering membutuhkan adaptasi dalam pengerjaan tes. Banyak adaptasi tergantung disabilitas tertentu. Tujuannya adalah mengurangi pengaruh negatif disabilitas pada sifat yang diuji. Misalnya, bagi siswa dengan masalah pendengaran, ia yakin bahwa petunjuk ditulis. Bagi siswa dengan masalah visual, pastikan bahwa petunjuk yang diberikan secara lisan. Berpikir maju atau berpikir mundur, menetapkan penilaian berkualitas tinggi yang valid, dapat reliabel, dan adil merupakan tujuan penting bagi guru saat mereka menyusun ujian untuk mengevaluasi belajar prestasi. Baik, saya Pigna Agustiani akan menjelaskan outline 2 yang berjudul Aptitude and Achievement Test, yang artinya perbandingan tes bakat dan prestasi. Di sini akan menjelaskan beberapa jenis prestasi serta beberapa masalah keterlibatan dalam tes ini. Yang akan dibahas dalam Aptitude and Achievement Test ini, yang pertama ada Comparing Aptitude and Achievement Test, yang kedua ada Types of Standardized Achievement Test, yang ketiga High Stakes State Standards-Based Test, yang keempat Standardized Test of Teacher Candidates. Yang pertama akan dibahas yakni Comparing Aptitude and Achievement Test, yakni membandingkan tes bakat dan prestasi. An aptitude test is designed to predict a student's ability to learn a skill or accomplish something with further education and training. Jadi, tes bakat dirancang untuk memprediksi kemampuan siswa untuk belajar keterampilan atau mencapai sesuatu dengan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut. Tes bakat ini meliputi tes kemampuan mental umum seperti tes kecerdasan. Contoh dari tes bakat yakni diberikan kepada siswa untuk memprediksi keberhasilan masa depan mereka dalam matematika. And for achievement test. An achievement test is intended to measure what the student has learned or what skill the student has mastered. Tes prestasi ini dimaksudkan untuk mengukur apa yang siswa telah pelajari atau keterampilan apa saja yang siswa telah kuasai. Ini menurut Gregory tahun 2011. Contoh dari penerapan achievement test ini yakni determine what you have learned, such as vocabulary, reading comprehension, and math skill. Jadi ada bagaimana cara kamu berbicara, apa saja yang telah kamu baca, dan
skill kamu dalam berhitung. Baik, poin berikut yang akan dibahas yaitu types of standardized achievement test, yakni jenis tes prestasi yang terstandarisasi. Types of standardized achievement test. There are numerous types of standardized achievement tests. One common way to classify them is a survey-based, specific subject test, or diagnostic test. Jadi di dalam tes prestasi terstandarisasi ini terdapat berbagai jenis, yakni salah satu cara umum untuk mengklasifikasikannya adalah menjadikan hal tersebut sebagai rangkaian survei, tes subjek tertentu, atau tes diagnostik. Untuk yang pertama ada survey-based. A survey-based is a group of individual subject matter tests designed for a particular level of student. Rangkaian survei. Jadi rangkaian survei ini adalah sekelompok tes subjek individu yang dirancang untuk tingkat siswa tertentu. Contoh dari rangkaian survei ini adalah misalnya ada pada tes prestasi di California dan tes keterampilan dasar di Jawa, tes prestasi di Metropolitan, dan rangkaian tes prestasi di Stanford. Nah, contoh penerapannya seperti tes prestasi di Metropolitan, yakni memasukkan membaca sebagai salah satu bidang studi pada setiap tingkat. Subjek membaca di tes Metropolitan meliputi kosakata, pengenalan kata, dan pemahaman bacaan. Dan yang kedua ada test for specific subject. Some standardized achievement tests assess skills in a particular area such as reading or mathematics. Nah, yang kedua ini adalah tes subjek tertentu, yakni beberapa tes pencapaian terstandarisasi yang menilai keterampilan di bidang tertentu, contohnya seperti membaca atau dalam bidang matematika. Nah, karena tes ini fokus pada bidang tertentu, jadi hal tersebut biasanya menilai keterampilan dengan cara yang lebih luas dan rinci dibandingkan dengan rangkaian survei. Beberapa tes bidang subjek standar ini mencakup beberapa topik seperti kimia, psikologi, atau ilmu komputer. Baik, yang selanjutnya ada diagnostic test. Diagnosis is an important function of standardized testing. Diagnostic testing consists of relatively in-depth evaluation of specific area of learning. Its purpose is to determine the specific learning needs of students so that those needs can be met through regular or remedial instruction. Nah, di sini yang dibahas adalah tes diagnostik. Yang pertama yang harus diketahui adalah apa itu diagnosis. Diagnosis di sini adalah fungsi penting tes terstandarisasi. Tes diagnostik terdiri atas evaluasi yang relatif mendalam terhadap area spesifik pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menentukan kebutuhan belajar siswa spesifik sehingga kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui pengarahan biasa atau perbaikan. Poin berikutnya yang akan dibahas adalah high stakes state standards based test, yaitu adalah tes negara berbasis standar berisiko tinggi. Negara telah memberikan tes selama bertahun-tahun, tetapi penekanan mereka baru-baru ini telah berubah. Sebelum tahun 1990-an, konten mereka tidak terkait erat dengan apa yang sebenarnya diajarkan dan dipelajari di kelas. Penilaian mandat negara awal hanya memberikan pandangan keseluruhan bagaimana siswa di negara bagian melakukan di bidang studi tertentu, terutama membaca dan matematika. Nah, pada tahun 1990-an ini, usaha itu mulai menghubungkan tes mandat negara dengan tujuan instruksional yang disahkan pemerintah. Kebanyakan negara bagian sudah mengidentifikasi atau sedang dalam proses identifikasi tujuan yang diharapkan dapat dicapai setiap siswa di negara bagian. Tujuan ini sering juga disebut sebagai standar, yakni kegiatan seperti pendidikan guru dan keputusan kurikulum. Guru sangat dianjurkan untuk memasukkan tujuan tersebut ke dalam perencanaan dan pengarahan kelas. Di banyak negara bagian, tujuan tercermin dalam tes prestasi yang diberikan kepada setiap siswa di negara bagian. Banyak sekolah di tingkat kabupaten menggunakan panduan untuk kurikulum untuk memastikan bahwa semua siswa cukup siap untuk tes mandat negara. Di dalam tes negara berbasis standar berisiko tinggi ini, ada format tes negara berbasis standar. Tes negara berbasis standar mengandung sebagian besar atau keseluruhan soal yang pilihan ganda. Jenis soalnya bagaimanapun mendukung atau mempromosikan pembelajaran konstruktivis. Di dalam tes negara berbasis standar berisiko tinggi ini, ada kemungkinan keuntungan dari penggunaan tes ini.
Sejumlah efek positifnya yakni yang pertama peningkatan kinerja siswa. Seiring dari berjalannya tes ini akan bertambahnya kinerja siswa, baik dalam kemampuan belajarnya, kemampuan membacanya, ataupun kemampuan berhitungnya. Yang kedua ada lebih banyak waktu mengajar mata pelajaran yang diujikan. Jadi pada tes ini ada banyak waktu yang akan digunakan untuk memberikan pengajaran yang akan diujikan pada nantinya. Yang ketiga, harapan yang tinggi untuk semua siswa, yang pastinya adalah harapan tinggi akan kemajuan siswa pada nantinya. Yang keempat, identifikasi kinerja sekolah, guru, dan administrator yang buruk. Jadi, dalam tes ini akan bisa mengidentifikasi kinerja sekolah, guru, dan administrator. Misalnya ada administrator yang buruk atau yang bagus. Yang terakhir ada peningkatan percaya diri di sekolah seiring dengan nilai tes yang meningkat. Bahasan terakhir yang akan dibahas dalam Aptitude and Achievement Test yakni ada Standardized Test of Teacher Candidates, yakni tes terstandarisasi untuk calon guru. Jadi tidak hanya siswa yang harus melakukan tes terstandarisasi, tetapi guru juga mungkin harus melakukannya. Di negara-negara bagian banyak calon guru yang diminta untuk melakukan beberapa tes seperti versi tes praksis. Nah, apa sih itu tes praksis? The practice test and state test for teacher. Most tests now require teacher candidates to take a listening exam. Nah, artinya adalah tes yang digunakan oleh negara untuk lisensi calon guru menilai. Apa yang akan dinilai? Yang pertama ada matematika dasar, ada bahasa Inggris, ilmu pengetahuan atau studi sosial, dan pengetahuan pedagogis. Pada dasarnya, tes praksis ini adalah tes akhir yang biasanya diambil pada tahun junior atau senior sekolah sarjana untuk memastikan bahwa siswa tahu bidang spesialisasi konten atau pedagogi efektif mereka sebelum diberikan sertifikat pengajar awal. Tes praksis ini mencakup 4 kategori utama. Yang pertama, yaitu mengatur isi pengetahuan untuk belajar siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan untuk belajar siswa. Yang ketiga, mengajar untuk belajar siswa. Dan yang keempat, profesionalisme guru. Kritik terhadap praksis ini ada 3 ya. Yang pertama ada tes menilai, yaitu pengetahuan dan keterampilan tingkat rendah atau sedikit relevan. Bukannya pengetahuan mendalam tentang materi pelajaran dan keterampilan mengajar yang sebenarnya. Yang kedua ada batas nilai. Batas nilai ini tes terkadang rendah atau tidak diterapkan. Jika negara mengalami kekurangan, mereka sering mengabaikan kebutuhan tes dan memperkerjakan orang-orang yang tidak lulus tes. Ada kekurangan konsistensi di seluruh negara yang telah membatasi mobilitas guru. Hal ini terutama masalah karena beberapa negara memiliki surplus guru, kekurangan guru lain. Nah, itu poin terakhir di dalam praksis. Nah, kali ini masuk ke bagian outline ketiga, yaitu tentang materi peran guru dalam tes dan pengajaran terstandarisasi. Nah, di materi peran guru ini ada 3 poin. Yang pertama adalah mempersiapkan siswa untuk melakukan tes terstandarisasi. Yang kedua adalah memahami dan menafsirkan hasil tes. Yang ketiga adalah menggunakan nilai tes terstandarisasi untuk merencanakan dan meningkatkan pengajaran. Nah, di poin ke-1 ini ada mempersiapkan siswa untuk melakukan tes terstandarisasi. Di poin ini siswa perlu kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa anak itu memiliki keterampilan dalam melakukan tes yang baik. Nah, di sini juga kita sebagai guru harus mengkomunikasikan sikap positif tentang tes yang akan dihadapi siswa itu. Nah, lalu menjelaskan sifat dan tugas menjelaskan sifat dan tujuan dari tes tersebut serta menggambarkannya sebagai sebuah peluang dan tantangan, bukan sebuah siksaan. Hindari juga
juga mengatakan apa-apa saja yang dapat menyebabkan siswa itu gugup dalam menghadapi tes terstandarisasi ini. Nah, kalau diperlukan juga kita meminta untuk seorang konselor menjelaskan tentang apa-apa saja cara-cara kepada siswa untuk mengurangi rasa gugup dalam tes mereka atau mengurangi rasa kecemasan dalam tes nanti. Di sini juga ada larangan-larangan untuk guru guna menghadapi tes terstandarisasi. Yang pertama yaitu ada jangan mengajar demi tes. Jadi maksudnya jangan mengajar demi tes itu hargailah sebuah proses, jadi tidak semata-mata siswa itu belajar hanya untuk tujuan akhirnya hanya untuk tes, tapi hanya belajar yang nanti akan diuji dalam tes akhir atau di tes terstandarisasi ini. Nah, jadi si siswa itu tidak terpaku pada harus nilai ujian harus bagus, tapi harus memiliki tujuan untuk belajar dan menghargai sebuah proses dari belajar itu. Nah, yang kedua ada jangan menggunakan bentuk tes terstandarisasi untuk tes kelas. Nah, kan bentuk tes terstandarisasi ini kan bersifat rahasia ya. Jadi jangan dulu. Jadi berikan tes yang mendekati ini atau tes lain lah untuk latihan guna menghadapi tes terstandarisasi yang sebenarnya. Nah, yang ketiga adalah jangan menggambarkan tes sebagai beban pada siswa, karena bila guru menggambarkan tes sebagai beban pada siswa, ini akan membuat siswa lebih cemas dan akan sangat gugup dalam menghadapi tes nanti. Nah, yang keempat ada jangan menggunakan tes sebelumnya yang sama untuk mempersiapkan siswa. Yang kelima, jangan menyampaikan hal negatif tentang tes. Nah, sama ya seperti poin yang ketiga tadi, jangan menggambarkan tes sebagai beban pada siswa, hampir sama. Nah, yang poin terakhir ini jangan menyampaikan hal negatif tentang tes yang akan menimbulkan keraguan, kecemasan dan lain-lain tentang tes. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang dilakukan guru-guru di luar sana atau di luar negeri sana mengenai cara mempersiapkan tes terstandarisasi. Nah, saya ambil dari guru yang bernama Keren Abra. Dia mengajar di SD kelas 5, sekolah dasar kelas 5. Nah, katanya di sini mulai berlatih contoh tes, pembahasan jenis pertanyaan yang akan muncul pada tes, lalu ada strategi untuk menjawab dan sikap umum yang baik dalam mengerjakan tes. Misalnya seperti jangan buru-buru terus membaca seluruh pertanyaan. Nah, dia juga mengatur meja sehingga siswa terbiasa dengan konfigurasi tes, dan dia juga melakukan peregangan dengan siswa dengan mengambil nafas dalam-dalam, memainkan jari jemari, dan membuat komentar lucu tentang tes ini agar membuat siswa lebih enjoy dan tenang dalam menghadapi tesnya. Nah, masuk ke poin kedua dari outline ketiga ini, yaitu memahami dan menafsirkan hasil tes. Nah, di poin ini ada yang namanya statistik deskriptif. Nah, ini merupakan prosedur matematika yang digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data atau informasi dalam cara yang berarti. Nah, di statistik deskriptif ini juga
akan mempelajari seperti distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran variabilitas, serta distribusi normal. Nah, nanti saya akan menyampaikan tentang keempat poin dari yang ada di dalam statistik deskriptif ini dengan cukup singkat. Nah, dari keempat poin itu yang ada dalam statistik deskriptif ini, saya akan menjelaskan secara singkat dari keempat poin itu. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini yaitu daftar nilai yang biasanya diurut dari tertinggi sampai terendah bersamaan dengan jumlah kali setiap nilai muncul. Nah, seperti pada gambar ya. Nah, semisal dari 21 siswa menerima nilai pada tes seperti 96 satu orang, 95 satu orang, 94 satu orang, 92 satu orang, 88 dua orang, 86 4 orang, 84 satu orang, 83 satu orang, 82 3 orang, 78 satu orang, 75 2 orang, 72 satu orang, 68 satu orang, dan 62 satu orang. Jadi jumlahnya 21. Nah, distribusi frekuensi ini sering disajikan secara grafis. Nah, sebagai contoh yaitu histogram. Nah, histogram ini adalah distribusi frekuensi yang berbentuk atau disajikan dalam bentuk grafik yang sering disebut grafik batang. Nah, seperti pada gambar ini contohnya. Nah, dilanjutkan dengan ada ukuran pemusatan atau pengukuran tendensi sentral. Nah, tendensi sentral ini adalah angka yang menyediakan informasi tentang nilai rata-rata atau khas dalam satu data. Di dalam tendensi sentral ini adalah ada 3M, yaitu mean atau mean, nah, terus ada median, dan terakhir ada modus. Nah, untuk mean sendiri atau mean sendiri adalah rata-rata numerik kelompok nilai atau sering disebut juga X atau M dalam statistik. Ini dihitung dengan menjumlahkan siswa atau menjumlahkan semua nilai dan kemudian membagi jumlah tersebut dengan jumlah nilai. Nah, yang kedua adalah itu ada median. Median ini adalah nilai yang jatuh tepat di tengah-tengah distribusi skor setelah mereka telah disusun atau diatur dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, yang ketiga ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul yang dapat dicari dengan mudah dengan cara melihat distribusi frekuensi atau histogram. Kali ini masuk ke poin ketiga dari poin-poin yang ada di distribusi frekuensi. Nah, yaitu ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas sendiri ini adalah pengukuran yang memberitahu seberapa banyak nilai bervariasi dari satu sama lain. Ada dua ukuran dalam variabilitas ini, yaitu kisaran atau rentang dan deviasi standar. Nah, kisaran atau rentang ini adalah jarak antara nilai tertinggi dan terendah. Kisaran ini adalah ukuran agak sederhana
dari variabilitas dan tidak sering digunakan. Yang paling sering digunakan biasanya deviasi standar. Nah, untuk deviasi standar ini adalah ukuran dari berapa banyak satu set nilai bervariasi pada rata-rata sekitar mean. Dengan kata lain, Frey mengungkapkan seberapa dekat nilai klaster sekitar mean. Begitu. Lalu ada 4 cara untuk menghitung deviasi standar ini. Ada 4 cara. Yang pertama, cari nilai min terlebih dahulu. Yang kedua, dari masing-masing nilai kurangi min, maka perbedaan antara nilai dan min akan ketemu, gitu ya. Dengan ada catatan, mengkuadratkan nilai akan menghilangkan tanda minus yang dihasilkan dari mengurangkan min. Yang ketiga, tambahkan pangkat, kemudian membagi jumlah tersebut dengan jumlah nilai. Yang keempat adalah hitung akar kuadrat dari nilai yang diperoleh pada langkah ketiga. Nah, untuk rumus untuk 4 langkah ini ada di gambar. Seperti ini contohnya. Nah, dari gambar ini ada sedikit keterangan, yaitu makna X sama dengan nilai individu, dan X ada garis di atasnya, itu adalah mean atau min. Terus N yaitu jumlah nilai, serta nanti akan ada S yaitu jumlahnya. Nah, masuk ke poin keempat dari poin yang ada di statistik deskriptif. Nah, ada distribusi normal. Distribusi normal ini adalah kurva berbentuk lonceng saat sebagian besar nilai yang berkerumun di sekitar rata-rata semakin jauh atas atau di bawah rata-rata, maka lebih jarang masing-masing nilai terjadi. Seperti pada gambar ini ya. Lalu di sini dari outline ketiga ini ada poin kedua, yaitu memahami dan menafsirkan tes. Nah, di sini ada menafsirkan hasil tes. Nah, menafsirkan hasil tes ini adalah uji memahami statistik deskriptif, memberikan landasan untuk secara efektif menafsirkan hasil tes. Nah, terdapat juga nilai baku atau mentah, nah yaitu jumlah siswa yang menjawab dengan benar pada tes. Lalu juga terdapat nilai-nilai yang melampaui nilai baku atau mentah. Itu yang pertama ada nilai pangkat, nilai Stanine, nilai ekuivalen kelas, lalu ada nilai standar. Nah, nilai peringkat ini atau persentil adalah persentase distribusi yang terletak pada atau di bawah nilai. Nah, terus ada nilai Stanine, skala 9 poin yang menggambarkan kinerja siswa itu mulai dari angka 1 sampai 9. Nilai 1, 2, dan 3 biasanya dianggap di bawah rata-rata, dan 4, 5, 6 itu rata-rata, serta 7, 8, dan 9 itu di atas rata-rata. Nah, yang ketiga adalah ada nilai ekuivalen kelas, yaitu nilai yang menunjukkan kinerja siswa dalam kaitannya dengan tingkat kelas dan bulan tahun ajaran dengan asumsi tahun ajaran 10 bulan. Nah, nilai ini juga harus digunakan hanya untuk menafsirkan kemajuan siswa, bukan untuk penempatan kelas.
Oh iya, ada 2 poin lagi ya. Ini ada nilai standar dan skor Z. Apa sih nilai standar ini? Nilai standar ini adalah hasil yang dinyatakan sebagai penyimpangan dari mean dan melibatkan standar deviasi. Untuk skor Z ini adalah nilai yang menyediakan informasi tentang beberapa banyak standar deviasi nilai mentah berada di atas atau di bawah rata-rata. Dan sekarang kita lanjut ke poin terakhir atau ketiga dalam outline ketiga ini, yaitu menggunakan nilai tes terstandarisasi untuk merencanakan dan meningkatkan pengajaran. Nah, di sini guru dapat menggunakan nilai tes terstandarisasi dari akhir tahun sebelumnya dan merencanakan pengajaran mereka untuk tahun depan dengan cara mengevaluasi efektivitas pengarahan setelah konten dan keterampilan telah diajarkan. Sebelum pengajaran atau pengarahan ini, hasil tes terstandarisasi dapat memberikan indikasi kemampuan umum siswa di kelas. Hal ini dapat membantu guru memilih tingkat yang sesuai pengarahan dan bahan untuk memulai tahun ajaran baru atau tahun ajaran selanjutnya. Dan juga tes standarisasi ini tidak boleh digunakan untuk memberikan harapan sangat rendah atau sangat tinggi bagi siswa atau seluruh kelas. Harapan harus sesuai dan masuk akal. Tes ini biasanya berupa tolak ukur atau interim online dan informasi tentang mereka yang dapat ditemukan di situs perusahaan tes utama seperti layanan pengujian pendidikan. Dan dalam menggunakan tes standarisasi untuk merencanakan dan meningkatkan pengajaran, ditekankan lagi penting untuk tidak menggunakan tes tunggal atau nilai tes untuk membuat keputusan. Penempatan keputusan ini harus dibuat berdasarkan informasi dari berbagai sumber seperti komentar guru sebelumnya, nilai, observasi sistematis, dan penilaian lebih lanjut. Dan juga sangat penting untuk mewaspadai terhadap penggunaan tes tunggal untuk mengembangkan harapan untuk kemampuan siswa dan memastikan bahan nilai tes siswa mencerminkan penilaian yang adil. Saya Aprila Widianti akan menjelaskan tentang issues is standardized test, yang artinya isu dalam tes terstandarisasi. Isu dalam tes terstandarisasi dibagi dua. Yang pertama adalah tes standarisasi penilaian alternatif dan tes beresiko tinggi. Yang kedua, keragaman dan tes terstandarisasi. Seperti yang telah disebutkan barusan, tes terstandarisasi merupakan hal kontroversial. Salah satu perdebatan masalahnya adalah mengenai bagaimana tes standarisasi tumpang tindih terhadap metode alternatif penilaian, terutama di negara tes yang berbasis standar beresiko tinggi. Kemudian penilaian alternatif termasuk penilaian kinerja siswa, seperti contohnya penilaian terhadap presentasi lisan, pemecahan masalah dunia nyata, proyek, dan portofolio. Itu menurut Burke tahun 2010. Nah, mana yang merupakan cara terbaik untuk menilai tes kinerja standar siswa yang bergantungan pada pertanyaan pilihan ganda atau penilaian alternatif? Di sini beberapa ahli berpendapat, salah satunya Wijin 1992,
Doya berpendapat bahwa tes kinerja harus digunakan, baik sebagai pengganti tes terstandarisasi yang terutama mencakup pertanyaan pilihan ganda atau setidaknya sebagai bagian dari keseluruhan penilaian siswa. Argumennya adalah bahwa penilaian kinerja yang lebih bermakna melibatkan keterampilan berpikir tingkat yang lebih tinggi dan lebih cocok untuk reformasi pendidikan saat ini yang menekankan konstruktivis sosial dan pembelajaran konstruktivis. Di Kentucky dan Vermont, masuknya pemecahan masalah dalam matematika dan komunikasi berbagai gagasan matematika tertulis pada tes mandat negara yang mengarahkan guru untuk bekerja lebih pada bidang ini dalam pengarahan matematika mereka. Tetapi penggunaan penilaian kinerja untuk skala besar dapat menjadi masalah karena kevalidan mereka bisa rendah. Kemudian jumlah waktu dan energi yang dibutuhkan sering terlalu luas dan penilaian kinerja tidak biasanya mengatasi berbagai hasil belajar. Tes standar sangat membantu dalam memberikan tes terstandarisasi dapat memberikan informasi yang lebih baik tentang pertanyaan gambaran besar, yaitu apakah siswa kelas 4 saya belajar matematika dasar? Dapatkah siswa kelas 7 saya baca pada tingkat standar kompetisi? Saat yang sama, guru diminta berhati-hati menghindari penyalahgunaan tes atau hasil tes dan harus mendidik diri mereka sendiri tentang tes sehingga mereka memahami kemampuan dan keterbatasan mereka. Tidak meminta tes untuk melakukan lebih dari yang mereka dapat. Mereka juga harus mengatakan tes terstandarisasi hanya satu dari sejumlah ketetapan yang digunakan untuk mengevaluasi siswa. Keragaman dan tes terstandarisasi. Keragaman dan tes terstandarisasi ini membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan keragaman dan penilaian. Perhatian khusus adalah bias budaya dalam tes dan pentingnya menciptakan tes budaya responsif untuk tujuan diagnostik dan instruksional, yaitu Bank 2010 dan Nieto 2010. Karena potensi bias budaya dalam tes terstandarisasi penting untuk menilai siswa dengan menggunakan berbagai metode. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, beberapa ahli penilaian menekankan bahwa penilaian kinerja dan portofolio mengurangi beberapa ketidakadilan yang mencirikan tes terstandarisasi untuk siswa etnis, minoritas, dan siswa dari latar belakang berpenghasilan rendah. Itu menurut Stiggins 2008. Singkatnya, penilaian portofolio memegang janji dengan memfokuskan pengarahan pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, memberikan umpan balik yang berguna kepada guru tentang kemampuan berpikir siswa, dan menekankan masalah dunia nyata pemecahan. Namun, penilaian portofolio saat ini tidak digunakan sebagai bagian dari NCLB atau tes terstandarisasi skala besar lainnya. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, menggunakan portofolio dan penilaian kinerja sebagai bagian dari tes terstandarisasi skala besar dapat menjadi masalah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.